Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Herunisa dari Fakultas Pertanian 4A2. Di sini saya akan berceramah tentang pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan di antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berpikir, pendidikan, dan hal lainnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan cinta yang amat suci, di mana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan adanya restu dari orang tua, agama, kerabat, dan masyarakat. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat, yaitu ijab dan qabul. Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari kesucian, yaitu maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amat soleh. Akad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Akad nikah juga merupakan perjanjian makhluk Allah dengan Al-Khaliq. Ketika dua tangan diulurkan antara wali nikah dengan mempelai pria untuk mengucapkan kalimat baik yang berbunyi yadullahi fatqa aidihim. Begitu sakralnya akad nikah, sehingga Allah menyebutnya dengan mitsaqon ghaliza atau perjanjian Allah yang berat. Juga seperti perjanjian Allah dengan Bani Israel dan juga perjanjian Allah dengan para nabi adalah perjanjian yang berat. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Allah juga menyebutkan akad nikah antara dua orang anak manusia sebagai mitsaqon ghaliza, karena janganlah pasangan suami istri dengan begitu mudahnya mengucapkan kata cerai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur suami-suami yang melanggar perjanjian, berbuat zalim, dan merampas hak istrinya dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dukum ila ba'di wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah menggauli satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka pun istri-istrimu telah membuat perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan denganmu. Akad nikah juga dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Hal ini disebabkan karena yang pertama sunnah. Untuk menikah, bila yang bersangkutan yang pertama siap dan mampu menjalankan keinginan biologi. Yang kedua, siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga. Yang kedua yaitu wajib menikah apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat. Juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini seperti firman Allah di surat An-Nur ayat 33 yang artinya orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apabila hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikarunianya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika kamu sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendaklah mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Yang ketiga yaitu makruh.
Apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walau seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab, nafkah, dan lain-lain, atau sebaliknya, dia mampu menyalurkan biologi tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam hal memenuhi kewajiban dalam berumah tangga. Yang keempat yaitu haram menikah. Apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya ataupun juga kepada keturunannya nanti. Lalu apa yang harus dilakukan keduanya suami istri dalam mengaruhi bahtera rumah tangga? Yaitu bila suatu pernikahan dilandasi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan sunnah Rasul, bukan semata-mata karena kecantikan fisik atau memenuhi hasrat hawa nafsunya, maka Allah akan menjamin kehidupan rumah tangganya keduanya yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang, seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Keterangannya di sini yaitu istri-istri dari jenis-jenisnya sendiri berpasang-pasangan, yaitu mempunyai ukuran yang sama, ukuran dalam ilmu, tujuan rohani, serta masing-masing dapat dengan baik memahami fungsinya, serta menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik. Suami sebagai imam dalam rumah tangga dan istri sebagai wakilnya. Masa awal berumah tangga di mana kita harus dapat menyamakan pandangan dengan cara beradaptasi dengan pasangan masing-masing serta meninggalkan sifat-sifat individu. Yang kedua yaitu tentram, yaitu suatu masa berumah tangga di mana kita sudah saling memahami sifat pasangannya masing-masing serta mulai timbul perasaan tentram seiring dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga. Keterangan di sini yang pertama yaitu istri. Istri dari jenismu sendiri atau berpasang-pasangan, yaitu mempunyai ukuran yang sama, ukuran dalam bidang tujuan, ilmu, rohani, dan lain-lain, serta masing-masing dapat dengan baik memahami fungsinya, serta menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik, suami sebagai imam rumah tangga dan istri sebagai wakilnya. Masa awal berumah tangga di mana kita harus dapat menyamakan pandangan dengan cara beradaptasi dengan pasangan masing-masing serta meninggalkan sifat individu. Yang kedua yaitu tentram, yaitu suatu masa berumah tangga di mana kita sudah saling memahami sifat pasangan masing-masing serta mulai timbul perasaan tentram seiring dan sejalan dalam mewujudkan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu cinta. Hal ini adalah tahap selanjutnya yang kita rasakan pada pasangan kita, di mana kita mencintai tidak hanya didasarkan pada keadaan fisik atau ekonomi semata, ataupun keadaan luar saja, tetapi telah timbul perasaan yang mencintai yang mendalam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tergoyahkan oleh godaan yang ada. Selanjutnya ada rohmah, adalah tahap akhir yang merupakan buah final dari semua perasaan, di mana pada tahap ini kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan yang mengganggu dan dapat terus berpasangan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa banyak sekali rumah tangga yang hancur berantakan padahal Allah telah menjamin dari surat di atas? Hal ini tentunya ada kesalahan pada sang istri atau suami ataupun dari keduanya yang telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menanamkan cinta dan kasih sayang apabila keduanya menjalankan hak dan tanggung jawab karena Allah dan mencari keridhaan Allah. Itulah yang akan dicatat sebagai ibadah. Perjanjian berat atau ijab kabul juga sebagai pemindahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami.
pengantin laki-laki telah menyatakan persetujuannya atau menjawab ijab kabul dari wali pengantin perempuan dengan menyebut ijab kabulnya. Itulah perjanjian yang amat berat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut dalam pelaksanaannya. Hal ini sering dilupakan pasangan suami istri dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tanggung jawab perpindahan tangan. Tanggung jawab wali terhadap seorang wanita yang dipindahkan kepada seorang laki-laki memenuhi wanita tersebut yang menikahi wanita tersebut antara lain: yang pertama, tanggung jawab memberi nafkah yang secukupnya, baik lahir maupun batin selayaknya. Yang kedua, tanggung jawab yang menyediakan tempat tinggal yang selayaknya. Yang ketiga, mendidik akhlak dan agama dengan baik. Yang keempat, mengayomi, melindungi kehormatan dan keselamatan istrinya. Setelah ijab kabul, suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan akan menentukan corak masa depan kehidupan dalam rumah tangganya. Suami sebagai imam. Dengan akad nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehormatan kepadanya untuk menjalankan misi yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang layak. Tertera dalam surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menumpukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas atau pemberiannya lagi maha mengetahui. Tertera dalam surat An-Nur ayat 32. Yang ketiga, dan orang-orang yang tidak mampu berkawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Tertera dalam surat An-Nur ayat 33. Yang keempat, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan jadikan dirimu rasa kasih sayang. Sesungguhnya padanya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tertera dalam surat An-Nur ayat 21. Demikian ceramah dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.